kembali lagi di channel aku, Karis. Jumpa lagi hari ini pembacaan tentang general reading. General banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa juga vibes pesal ya. Gimana kabar kalian? Kita tarik energinya seluruh banyak orang. Tarik positifnya aja ya, yang negatif kita buang jauh-jauh, oke? Untuk judul, yang membuat dia mengghostingmu, apa aja sih alasannya yang gak jelas-jelas itu kita kupas dengan tuntas. Untuk alasan apa aja yang membuat dia mengghostingmu. Oke. Dan jika kalian ingin konsultasi ya, silakan hubungi nomor aku di deskripsi. Dan ada juga kabar yang baik untuk kalian ya. Apa? Kita lihat, oke? Windy of the Waves. Tuh, untuk dilihat ya. Sorry, batuk, nggak enak badan lagian. Ini ya yang membuat dia mengghostingmu. Sebenarnya ya, seseorang ini ya, kalau dibilang misterius iya, penuh teka-teki iya, kadang aja kamu banyak bingung dengan perilakunya dia. Karena apa? Ini banyak kayak hubungan yang disembunyikan dari kamu, apalagi setelah kalian udah berjalan sama dia tapi dia nggak jujur dengan hubungannya sama ada orang baru. Enggak sih, bukan orang baru, baik maupun ini ada yang disembunyikan dari kamu. Ini ada orang lain yang yang membuat dia itu menjadi harus meninggalkan kamu. Karena apa? Ada situasi yang membuat dia itu kayak udah benar-benar di dalam pikirannya dia itu emang sih kalau untuk secara internal ada juga ini kamu dan aku itu kayak sejiwa iya, terus sejalan iya, tapi kalau secara dipersatukan itu kayak kita tuh susah banget, antara ada tembok yang membentengi kita. Dan ada juga ya ini kalian berdiri sama orang yang mempunyai trust issue dalam dirinya, kayak insecure iya sama kamu. Dan apalagi kalau ini udah mempunyai keluarga, dia tuh bingung banget untuk memilih kamu ataupun dia. Sebenarnya sih ada juga ini ingin balik lagi ke kamu, tapi harus benar-benar kayak untuk memperbaiki dulu sama hubungannya yang lama gitu. Tuh, ingin memperbaiki karirnya iya, baik maupun ingin memperbaiki keluarganya terlebih dahulu. Karena apa? Dia selama ini kan selalu memfokuskan ke kamu ya. Tapi ya kemarin kan kalian ini kan di ghosting, tiba-tiba hilang, habis gitu muncul lagi, hilang, muncul lagi. Jadinya kan kayak greget juga ya kamu. Makanya kamu ini aku lihat ini kan banyak overthinking sama dia. Bukan overthinking ya, memang kejadiannya seperti itu. Apalagi kalau seseorang ini kan yang awalnya kan kayak bocah banget ya, jadinya sekarang ini lebih ke open minded, lebih harus lebih harus ke mana yang harus gua prioritaskan, mana yang
harus gue utamakan terlebih dahulu, dengan waktu, dengan define timing, dengan waktu yang nggak gue sangka-sangka tuh kok jadinya seperti ini gitu. Dan alangkah baiknya ini kan kayak mau bicara dengan alasan sesungguhnya dia itu takut menyakiti kamu, tapi kalau enggak kayak kalau enggak ngasih tahu sebenarnya juga kan ya membuat kamu tuh malah makin overthinking sama seseorang ini, ya kan. Terus ada juga ya, kalau kalian udah kayak mempunyai koneksi yang udah bener-bener sejiwa sama dia, ya kan, ini kayak susah banget melepas, apalagi kalau mempunyai family isu dalam dirinya, baik maupun dari keluarganya, yang akan membuat dia kayak susah banget untuk terbuka ke kamu. Orang sama keluarganya aja susah banget terbuka, apalagi sama pasangan. Dia ini kayak kebanyakan mikir, apalagi kalau ini egonya, takutnya nanti kalau turunkan ego dia juga bingung dalam dirinya sendiri, jadinya kan bingung, terlalu banyak bingung yang dia rasakan, ya kan. Jadinya kan ribet, susah, sulit. Oke, kita lihat untuk tarotnya ya. Yang membuat dia mengghostingmu, apa aja yang membuat dia mengghostingmu? Tuh, High Priestess, ada King of Swords. Tuh kan, kalau dilihat-lihat ya, sebenarnya dia itu perasaannya tuh berat banget di kamu, tapi kalau dipertahankan dia juga takut mendapatkan karma, karena dia pernah kayak mempunyai rasa trust issue juga dalam dirinya, pernah juga menyakiti seseorang yang di masa lalunya, terus mendapatkan suatu pembelajaran dalam dirinya, ternyata kan sekarang dilakuin lagi. Makanya sekarang ini aku lihat, kalau dilihat dengan benar-benar itu ya, masa sih dia ada rasa sama gue gitu, masa sih dia kayak punya perasaan gitu. Kalau dibilang punya perasaan, iya, karena apa, yang di-link sama kalian ini sebenarnya tipe orang baperan banget, tapi mencoba ke realistis aja, mencoba untuk mendenial perasaan, mencoba untuk kayak seolah-olah enggak terjadi apa-apa. Sebenarnya hatinya ini kayak mudah baper, mudah tersentuh ya, meskipun kalau dibilang-bilang dia ini kan logik banget kan ya, pemikirannya itu pemikiran banget, dengan tegas banget sih, tapi dengan tegasnya dia tuh sebenarnya sih enggak tegas-tegas banget, mempunyai perasaan yang seperti gampang tersentuh, tapi enggak gampang mudah untuk mau mengutarakan. Dia tuh seseorang seperti itu. Dan setelah kayak mempunyai trust issue dalam dirinya ini kan jadinya kan dia tuh sangat tertutup banget, misterius banget. Kadang kalian aja kadang bingung dengan sifatnya dia, dengan misteriusnya ini loh. Kadang baik, abis gitu gak ada angin, gak ada hujan, terus dingin banget kayak freezer. Habis gitu kalau kita udah bodo amat, tiba-tiba kayak seolah-olah tuh ini dia tuh narik ulur gue apa kagak sih gitu. Kadang kamu aja greget dengan sifatnya dia, ya kan. Ini ingin banget
menghampiri kamu, tapi dia takut terjebak dalam perasaannya sendiri lagi. Bucin parah iya, tapi kenapa diem mulu tuh kan. Ini kan udah mengghosting kamu ya. Tapi kangen, ingin banget menyentuh kamu. Nggak tahu apa yang pernah dilakuin sama kamu. Tapi yang jelas dia ini ingin banget memperbaiki dalam dirinya terlebih dahulu. Habis gitu nanti datang lagi ke kamu. Dan jika kalau seseorang ini udah mempunyai keluarga, ini memperbaiki finansialnya dulu bersama keluarga. Dan kalau udah udah selesai, dia balik lagi karena apa, ini koneksinya ini sangat kuat itu sama kamu. Berhubung dia mempunyai keluarga, tapi nanti kalau koneksi kondisinya udah bagus, udahlah bisa itu lagi, ya udah seseorang ini juga akan datang dan balik lagi. Jadi semua tergantung sama kamu. Dan ada juga ya yang mengghosting kamu jika ini hubungan masih virtual. Ini sebenarnya ini kan mempunyai orang lain, apalagi kalau cintanya udah bersegi-segi. Jadinya kan bingung untuk memulai dia dari mana. Akhirnya apa? Seseorang ini lebih memutuskan untuk ya udah pergi, hilang kayak angin ditelan bumi. Jadinya kan jengkel ya kan. Dan ada juga ini seseorang yang mempunyai rasa susah banget untuk move on dari masa lalunya, rasa banget kayak dia kesana kemari dia susah banget melupakan seseorang yang dalam pikiran, di dalam benaknya, dan membuat dia itu mengghosting kamu. Yang berpikirnya dia kan kayak oke lah, perasaan gue kan bisa lah gue gue pelajari dalam masa lalu gue, ntar juga kan bisa terbiasa dalam sendirinya gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ini malah makin hari kok malah makin ini perasaan gak bisa gue kontrol ya sama masa lalu gue gitu. Jadinya daripada aku menyakiti kamu, ya udah lebih baik aku menghilang dan kayak pasif gitu dalam diri kamu. Sebenarnya ngerasa bersalah sama kamu juga, iya ini ngerasa bersalah banget sama kamu. Sebenarnya juga ingin komitmen juga, udah ada juga, apalagi kalau udah komitmen ya sama kalian. Ini sangat susah banget, kayak semakin aku melangkah kok semakin aku ini kayak menyakiti kamu dan menyakiti diri aku gitu. Kayak kalau udah apalagi kan kalau seseorang ini kayak sok tegar, sok kuat, ingin komunikasi lagi, iya, padahal aku bingung, padahal aku udah mengghosting kamu. Tapi kalau untuk komunikasi ke kamu, akunya nanti gimana, takut nyakitin kamu lagi. Padahal dari kemarin kan aku selalu nyusahin kamu gitu. Jadi lebih ke ikutin alurnya aja sih sebenarnya. Dia ini lebih ke mengikuti alur yang ada. Jadinya ini susah banget, sulit banget kalau satu sama lain benar-benar saling menurunkan ego. Ini akan menjadi sebuah ke jenjang komitmen yang lebih serius.
Sebenarnya sih seperti itu, tapi dia yang memperumit sendiri dalam dirinya. Coba aja kalau dia bisa terbuka sama kamu, pasti ada jalan keluar untuk saling menguatkan, untuk saling menyupport. Tapi dianya lebih memendam diri dan lebih berpikir dalam asumsinya, pemikirannya sendiri. Jadinya kan susah, jadinya kan ke-trigger dalam dirinya. Jadi lebih susah banget untuk meyakinkan dirinya. Terlalu banyak isu dalam dirinya, apalagi nggak selesai isunya, itu muter mulu. Pengen komitmen, pengen komunikasi, tapi dengan rasa kayak ego yang dia bawa selama ini, dia akan runtuh sendiri sih. Dan ada juga ini ya, kalau perbedaannya ini juga sangat-sangat terlihat banget ya, perbedaan antara kamu dan dia ini sangat susah untuk bersatu, apalagi kalau masalah kasta. Dia juga bingung, perasaan gue ini makin hari makin tumbuh sama kamu, tapi ini ada tembok yang benar-benar kayak menyelimuti dalam dirinya. Bingung untuk mengambil keputusan. Kalau aku bicara sama kamu nanti takutnya menyakitin kamu, nggak bicara ke kamu tuh malah makin menyakitin kamu. Dan jadi dia itu stuck dalam dirinya. Kamu kira aku tersakiti, kamu tersakiti, aku enggak gitu, aku diem aja, aku malah makin tersakiti dengan situasi seperti ini gitu. Ini aku lihat ya, kalian berdealing, ada Aquarius, Scorpio, Leo, Pisces, Gemini, Capricorn, dan Taurus sama Aries. Energinya zodiak yang dominan, oke? Ini kita lihat dari huruf yang berkaitan juga, ada V, ada H, ada O, ada A, ada Y, ada P. Oke. Di bottom of the decknya ada R. Oke. Terima kasih untuk readingannya, cukup sampai di sini. Dan jika ada kata-kata yang salah, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selalu dukung di channel aku. Terima kasih. Bye-bye.